Teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita balik lagi di live-nya Bang Tian, di mana live ini adalah tempat kita untuk belajar. Jadi, jangan pernah merasa kalau kamu tidak pintar, jangan pernah kalau kamu masa tertinggal, tetapi kita mau mempersiapkan hal ini. Dan sekali lagi Bang Tian katakan, mumpung promonya masih sampai di 14 Juni, 2 hari lagi silakan untuk mendaftar, masih di bawah 100.000. Setelah itu nanti harganya akan naik seperti biasa ya. Oke, teman-teman semuanya, kita sekarang akan mempersiapkan kembali terkait dengan CPNS 2026 ya. Ada yang bilang, Bang, emang ini udah pasti apa namanya? Udah pasti ada nggak? Kalau udah pasti ada, kita sangat berdoa, tapi memang kemungkinan kuat dan sinyal kuatnya itu di kuartal ketiga antara September dan juga bulan Oktober yang mengikuti dengan tahun 2024. Teman-teman semuanya ya. Jadi sekarang kita belajar yang pertama, kita pemanasan dulu dengan TIU, teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, silahkan nanti Bang Tian kasih waktu 1 menit. Tapi kalau kurang dari 1 menit udah bisa, silahkan saja mendaftar. Kita kerjakan soal yang pertama ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Coba dikerjakan teman-teman, ini FR 2024. Teman-teman semuanya, silahkan dikerjakan. Pelan-pelan saja, teman-teman semuanya. Jangan berpusing-pusing ria. Oke? Kepastian hanya milik Allah. Betul, teman-teman semuanya. Silakan dikerjakan. Ini merupakan bentuk KPR 2024, teman-teman semuanya. Mari kita kerjakan sama-sama. Oke, ada yang D katanya. Siap, kita lihat ya. Ada yang A. Oke, kenapa Kak Disa bisa berbeda dengan teman-teman yang lainnya? Kita akan lihat. Atau ada yang berbeda? Oh, ada yang D juga ternyata. Teman-teman semuanya. Kak Irfan juga D. Ada dua hal yang berbeda. Ini sangat menarik banget, teman-teman semuanya. Ini pakai cara cepat ya, Bang Tian. Iya, kita cara cepat aja, teman-teman semuanya. Oke, ada yang D juga, Kak Fulek gitu ya. Oke, nggak jadi masalah, teman-teman semuanya. Oke, sip. Karena udah ada yang bisa menjawab, perhatikan Bang Tian. Bagi teman-teman yang jawabannya berbeda ataupun nanti siapa tahu bisa E, perhatikan Bang Tian. Teman-teman, kalau bertemu dengan hitung cepat dan ada penjumlahan, ada perkalian, pengurangan, yang pertama kali kita kerjakan adalah apa? Pasti perkalian terlebih dahulu ya. Itu hukumnya mutlak, jangan sampai salah. Jadi kita lihat, Bang Tian agak sedikit kurang eh, mensupport ketika desimal itu kita langsung kalikan dengan pecahan. Jadi ini kita jadikan pecahan dulu ya. 0,6 kan sama kayak 6/10 ya. 6 dibagi 10 berarti kurang satu jadi 0,6 ya sama. Dikalikan dengan 5/9 dikurang dengan 10%. 10% itu kan 10/100 kan? Biarin saja dulu seperti itu. Nah, ketika ada perkalian, teman-teman semuanya, ini bisa, kalau bisa kita sederhanakan. Bagaimana caranya Bang Tian? 5 dengan 10, sama-sama dibagi 5. Ini satu, ini dua. Itu dulu. 6 sama 9 bisa Bang Tian. Dibagi berapa? Dibagi 3 teman-teman semuanya. Berarti di sini tuh 6 bagi 3 sini 2, 6 9 bagi 3 di sini 3. Ya udah. Berarti di sini 1/6 ditambah 2 kali 1 2. 2 kali 3 6 dikurang 10/100 teman-teman semuanya. Karena ini penyebutnya sama-sama 6 langsung tambahkan. Berarti 3/6 dikurang 10/100. Sampai di sini nggak usah kalian samakan penyebutnya teman-teman semuanya.
3/6 ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3 menjadi 1/2. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Dikurang 10/100. 10 ada 100. Nolnya kan 2. Ke kiri 1, 2. Jadi 0,1. Ini dulu. 1/2 itu sama dengan berapa teman-teman semuanya? Ini sama dengan 0,5 dikurang 0,1. Jawabannya 0,4. Yang memilih D, aku pengen tanya dulu Kak Fulex, Kak siapa teman-teman semuanya? Kenapa bisa sampai memilih 0,88? Kekeliruannya ada di mana? Ngantuk Bang gitu ya. Kekeliruannya ada di mana? Kita sama-sama nanti belajar. Ya, kelirunya ada di mana? Boleh tanya yang D. Kak, kok bisa 0,1? 10/100 kakak. 10/100. Perhatikan ini. 10 karena 100 ada nolnya 2. Tarik ke kiri. 1, 2, 0,1. 10 dibagi 100 itu 0,1. Kak Hapsari. Kak Hapsari hasilnya berapa? 10%. Ya? Oke. Bang Tian itu 3/6-nya boleh? Boleh. 3/6 kan karena dia sama-sama pecahan. Kalau dia masih sama-sama pecahan dalam satu rumah, itu bisa dicoret. Namanya disederhanakan. Ya, sama-sama dibagi 3. Betul. Gitu ke anak bungsu ayah. Oh, 0,6 nggak aku jadiin pecahan, Bang. Iya, hati-hati ya. Karena nggak ngitung, Kak. Berarti Kak Disa yang salah. Nggak bisa kalau nggak dihitung, Kak. Sekarang ambil kertasmu, Kak Disa. Ambil pensilmu. Ya. Gimana kamu mau ngerjakan TIU kalau nggak ngitung? Menghayal namanya. Gitu ya? Nggak boleh. Ambil kertas, ambil pena. Kita lanjut dengan soal kedua, FR 2024. Sudah siap, teman-teman semuanya? Apakah sudah siap? Lagi di luar, Bang. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Hati-hati ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, teman-teman. Ini FR 2024 hitung cepat. Ya, ini masih sangat sederhana. 1 menit dari sekarang, 3, 2, 1. Silahkan dikerjakan, teman-teman semuanya. Ini udah agak naik tingkat nih, teman-teman semuanya. Oke. Jangan panik, nanti kita sama-sama dikerjakan, teman-teman semuanya ya. Sama-sama dikerjakan. Ada yang C, Kak Hidden Gem katanya. Kita lihat, nanti kita buktikan apakah benar ataukah tidak. Atau kalau ada yang bilang, Bang, aku nggak ngerti. Nggak apa-apa. Kita sama-samakan nanti, teman-teman semuanya ya. Pelan-pelan. Oke. Nah, ini FR nih. FR 2024, teman-teman semuanya ya. Oke. Bantian tanya apakah ada yang pusing untuk kalian yang ada di sini, teman-teman semuanya? Nggak apa-apa, kalau pusing berarti sel-sel otaknya itu berkembang. Teman-teman semuanya ya. Oke. Mana yang lain? Nggak bang, pakai cara cepat nggak puyeng bang. Ya. Pusing yang aritmatika bang. Iya ya, nanti ada aritmatika kok kak. Nanti kita sama-sama ya. Oke, sip. Karena jawabannya udah pada satu, mari kita kerjakan sama-sama. Lihat cara Bang Tian mengerjakannya seperti apa ya. Yang belum follow TikTok Bang Tian, silakan di-follow dulu. Yang udah yakin ternyata, wah enak nih cara ngajarnya, silakan daftar ke batch ke-44, linknya ada di bio profile ya. Perhatikan Bang Tian. Di sini ada persentase dan ada kata dari. Kalau ada kata dari, ini mewakili tanda kali.
Ya, teman-teman semuanya itu dulu yang pertama. Dan jangan pernah melakukan perkalian dalam bentuk persentase atau desimal karena itu mengacu banget, menghabiskan banyak waktu untuk mengoperasikan ya, teman-teman. Kita buat berat. Nah, di sini juga ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan Bang Tian. 150% ini menjadi 150 per 100. Dari kali. Ya. Nah, 41/4 bagaimana caranya Bang Tian? 4 dikalikan dulu 1. 4 tambah 1. Jadi ini kali, ini tambah. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5/4. Ini dulu yang pertama, teman-teman semuanya. Sampai di sini bisa dipahami, anak-anakku? Jadi 1/4 itu akan berubah menjadi 5/4. Dari mana? Kalikan 1 ditambah 1, teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Oke. Ditambah 3/2 dikurang 1/6. Ini dulu. Yang pertama. Oke. Di sini kita bisa lakukan penyederhanaan kawan-kawan. 150 sama 100 ini kita sama-sama bagikan 50. Bisa kan? 150 bagi 50 3. 100 bagi 50 per 2. Mau dibagi 10 juga nggak apa-apa. Jadi 15 per 10. Tapi masih bisa disederhanakan lagi. Ya? Ada yang B, oke. Nah, teman-teman, dapat 3/4 ada yang udah paham kan dapat 3/2 dapat dari mana? Ini udah paham kan ya? Jangan sampai Bang Tian nanti dimanakan lagi. Ya, jangan sampai ditukan lagi. Oke, perhatian. Nah, sudah dapat. Nah, di sini caranya teman-teman semuanya. Kita samakan penyebut 4, 2, dan 6 dikali berapa yang tidak besar angkanya yang sama-sama semuanya bisa dibagi, teman-teman. Betul, Kak. Di sini ada 12. Kenapa? Karena 12 bagi 4 bisa, 12 bagi 2 bisa, 12 bagi 6 bisa. Caranya bagaimana Bang Tian? 12 ini dibagi dengan 4. Ya, 3. 3 dikalikan 5. 15 di sini, teman-teman semuanya. Berikutnya, karena ada tanda tambah, tulis tanda tambah. 12 dibagi 2. Ya, 12 bagi 2 6. 6 dikali 3 18. Teman-teman semuanya. Ya. Nah, di sini dikurang 12 dibagi 6. Ya. Sama dengan 2. 2 dikali 1 kurang 2. Sampai di sini ada yang bisa dipahami, teman-teman semuanya? Betul, KPK. Dapat 15, 18 sama minus 2 tahu? Pasti di sini ada yang nggak tahu nih. Nggak apa-apa, ini cara kita belajar. Karena Bang Tian tuh gitu, good job. Nah, langsung aja di sini 3/2 dikali 15 tambah 8 33. 33 dikurang 2 31 per 12. Teman-teman semuanya. Ya, 31 per 12. Nah, jadi, teman-teman semuanya, ini masih bisa disederhanakan. Bisa, Bang. 3 sama 12. Sama-sama dibagi 3. Ini 1 bagi 3 ya. Ini jadi 4. Jadi hasilnya adalah 31/8. Inilah hasilnya. Tapi Bang Tian katanya gitu kan. Bagi 3 ini bagi 3. Ya, hasilnya 4. Ya. Sebentar, Bang Tian ini lagi ya. Sebentar. Jadi di sini ada hijau ya. Ini kalau dibagi 3 hasilnya 4. Ya udah, 1 kali 3 1 2 kali 4 sama dengan 8. Inilah hasilnya. Nggak ada Bang hasilnya. Nah, di sini kita cari. Nah, kita jadikan 31/8 ini menjadi pecahan campuran. 31/8. Bagaimana caranya? Samakan bawahnya. 8. Nah, 8 dikali berapa anakku yang mendekati dengan 31? Coba jawab Bapak, Nak. Berapa? 8 kali berapa yang mendekati 31? Good job. 3. Karena kalau dikali 4 jadi 32. Jadi di sini 3.
8 kali 3 24. Kalau mau ke 31 kurang berapa, Nak? Bantian tanya. Kalau mau ke 31 kurang berapa? Coba. Kurang 7. Inilah namanya pecahan campuran. Ya. 37/8. Jawabannya adalah yang C. Sampai di sini apakah anak-anakku sudah bisa dipahami, teman-teman semuanya? Udah kayak lagi sekolah rakyat. Iya, aku pengen jadi guru sekolah rakyat aja kalau kayak gini. Tapi ini pun masih banyak yang muntah, teman-teman semuanya ya. Banyak yang nggak paham. Oke, ini soal nomor 2 ya, anak-anak ya. Sampai di sini jadi semuanya gampang. Kalau kalian tahu basicnya, 20 detik bisa mengerjakannya. Nah, sekarang ada lagi soal FR 2025 ya, 2024 yang agak sedikit panjang. Coba kerjakan ya, Nak. Ini nanti setelah soal ketiga, kita break dulu, bantu tap-tap layar sampai 35.000. Nggak mau tahu aku cuma minta tap-tap layarnya aja. Kalian pelit pun, dosa lah kalian. Nggak ada aku minta isi dompet kalian ya. Oke, sekarang silakan. 1 menit dari sekarang. Yuk, ini agak panjang nak. Silakan dikerjakan. 1 menit dari sekarang. Oke, makin naik-naik pokoknya ke atas. Ya Allah, buset gitu ya. Tapi ini ada loh di DPR 2024. Panjangnya panjang kebangetan. Teman-teman semuanya. Ini bakal diupload nggak bang live-nya? Iya, diupload nanti nak. Anak bungsu ayah ya. Nanti kamu bisa belajar lagi nanti. Yuk, 1 menit dari sekarang. 21K. Iya, apa itu? Hmm, Oke. Ada yang C, pasti Kak Mumu nggak ngehitung. Ya, dia nebak-nebak. Coba Kak Mumu. Betul atau betul? Kak Mumu ngitung nggak? Ada yang B. Ah, Kak Arceus ngitung nggak? Nanti kita sama-sama ya, nak. Ya, pelan-pelan. Kak Hidden Gem nih kayaknya keren loh daya ininya. Oke, ada yang D. Oke, siap. Kak Lavindia. Nah, beragam-ragam, maragam-ragam doang gosita sipta. Nah, jadi lebih bagus kalau beragam-ragam ya. Nah, ya. Masih ada waktunya, silakan dikerjakan. Yang udah mimisan, coba angkat tangan yang udah mimisan. Ini masih pekerjaan anak SD kan, ayah? Coba. Good job. Nanti kita lihat bagaimana cara pengerjaan gampangnya. Ya, oke, siap. Nanti diperhatikan. Oke, kalau sudah, mari perhatikan Bapak ya, Nak ya. Kita akan kerjakan sama-sama. Oke, di sini ini tuh sebenarnya panjang aja. Aslinya nggak panjang juga gitu ya. Ya, simple-simple aja gitu, teman-teman semuanya ya. Oke. Yang pertama, ketika ada pembagian, ada perkalian, kerjakanlah dulu pembagian dan perkalian. Tapi, nak, dengarkan kata abang, ya. Ketika dalam suatu circle itu ada yang dalam tanda kurung, mau tidak mau ada perkalian pembagian, kerjakanlah itu duluan, ya nak ya. Jadi bukan 1/4 dibagi 1/2 dulu. Karena di 1/4 ini dia masuk dalam kurung, masuk dalam rumah. Jadi itu yang harus kita kerjakan dulu, teman-teman semuanya ya. Oke, Kak User. Kak User, mari kita perhatikan. Nanti kita sama-sama mengerjakan ya, nak ya. Oke, sip. Yang pertama, teman-teman, perhatikan Bang Tian. Oke, ini kita jadikan pecahan biasa. 2 dikali 3, 6. 6 tambah 1, 7/2. Nah, dikurang. Nah, ada cara cepatnya kalau seandainya pengurangan ya. Tapi karena di sini bawahnya udah sama, tinggal dikurangi. 3 dikurang dengan 1. Nah, katanya kayak gitu, nak. Oke, siap ya? Ntar. Oke. 3 dikurangi dengan 1, ini kan 2/4 dibagi 1/2 ditambah
Langsung kali aja di sini ya. Atau kalau mau disederhanakan, kalau perkalian bisa dicoret. Satu, satu. Berarti ditambah satu kurang 25/100. Di sini dulu. Sampai di sini bisa dipahami, nak? Teman-teman semuanya. Sampai di sini bisa dipahami. Aku pengen tanya. Paham? Oke. Good. Kalau sudah paham, kita teruskan. 7/2, ini kan masih ada kata pembagi di sini. Berarti yang harus kita kerjakan duluan adalah pembagian. Ya, karena ada bagi di situ. Dia yang kuat. Dan tidak ada kurung. Kita mulailah di sini. 7/2, 3,5. Dikurang. Kalau ada pembagian, ini tuh jadi nanti dibalik. 2/4 dikali 2/1. Hukumnya A per B dibagi C per D akan berubah menjadi A per B dikali D per C. Ini hukum mutlaknya, nak. Ya, nggak bisa kalian langgar. Oke, itu. Ditambah satu dikurang 0,25. Nah, biarin aja dulu kayak gitu. 25 dari mana Bang Tian? 25 dibagi 100. Ada 25, ada 02, 12, 0,25. Lanjut, ini bisa kita sederhanakan teman-teman semuanya. Ya, 3,5 dikurang 2 kali 2 4. 4/4, 1 nak. Ya, 1 ditambah satu dikurang 0,25. Tadi ada yang sedikit terkecoh kalau nggak salah di sini. Namanya Kak User. Kak User bukan ditambah 0,25 ya, tapi dikurang 25%. Hati-hati. -1 ketemu satu jadinya 0. Habis. Jadi tinggal 3,5 dikurang 0,25. Jawabannya adalah 3,25, nak. Hati-hati, teman-teman semuanya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke? Jadi seperti itu. Paham sampai di sini? Jangan sampai salah. Ini adalah dasar dari segala dasar. Teman-teman semuanya. Oke, untuk itu yang belum follow TikTok Bang Tian silakan di-follow dulu teman-teman semuanya dan bantu tap-tap layarnya Bang Tian gak usah. Kalau yang ini kan yang di HP satunya ini kan baru 7.000, Bang Tian minta 15.000, yang di sini 23.000, minta menjadi 35.000. Tolong di tap-tap layar karena kita akan masuk kemana setelah ini, nak? Kita akan masuk ke namanya TWK. Bantu tap-tap layarnya. Nah, bagi teman-teman yang udah cocok dengan cara belajar Bang Tian pengen mengajak kalian mumpung lagi promo 75.000 aja kawan-kawan. Yang belum mendaftar, silakan nanti mendaftar teman-teman semuanya ya. Yang silakan karena tinggal H+2 hari lagi, H-2 hari lagi, promonya kita akan tutup di tanggal 14 Juni ya. Disilakan. Ya, murah banget ya. Tumben nggak sama Bang Deddy, Bang. Kayak Bang Deddy lagi sibuk, teman-teman. Worried banget kelasnya loh. Seru lagi. Wah, terima kasih Kak Fulek gitu ya. Jadi teman-teman yang masih ada sedikit keterkhawatiran, Bang, ini belajarnya dari dasar kita dari dasar banget kok, teman-teman semuanya ya. Makanya sekarang silakan daftar ini ada di bio profile ya. Silakan di bio profile nanti kita kerjakan sama-sama. Koko mana Bang? Koko lagi ada Koko live juga kok kayaknya. Asli seru banget kelasnya. Wah, terima kasih karena Bung Swaya ya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk, bantu ditetep layarnya. Satunya 35.000 kah? Satunya 15.000 kah saja. Nanti latihan-latihannya akan berbeda, teman-teman ya. Linknya ada di bio profile. Jadi bagi teman-teman yang pengen, silakan aja. Teman-teman semuanya. Oke. Anak bungsu ayah, nggak apa-apa. Berarti dia memang sangat dicintai dengan ayahnya. Yang ada pengen tanya-tanya silahkan teman-teman semuanya. Karena di TWK ini nanti Bang Tian akan melihat kontekstual teman-teman semuanya ya. Kontekstual dari yang pure penalaran dan juga hafalan. Ada dua di sini. Ada Pancasila, ada lembaga negara. Nanti kita sama-sama ya. Nah, di sini itu sebenarnya sama-sama pilar negara. Mungkin ada yang bilang, kenapa materi di Bang Tian nggak ada pilar negara ya? Karena Bang Tian memecahnya. Pancasila dan lembaga negara itu adalah pilar negara. Teman-teman semuanya ya. Bang Rek, nanti di batch 4 abang juga ngajar Tiudong. Oh,
Bang Tian akan ngajar Tiu, tapi nanti Bang Tian akan ngajarnya di live, teman-teman semuanya ya. Tenang aja Mbak Jawa. Kenapa? Lebih itu, lebih masuk atau seperti apa? Sebenarnya kokel, kokel juga bisa kok, teman-teman ya. Teman-teman semuanya, kokel juga bagus. Tapi nanti Bang Tian akan doping juga nanti di live. Tenang aja, kita pelan-pelan. Oke, gitu. Yuk, bantu tetep layarnya. Lebih enak apa? Enak semua, teman-teman semuanya. Kalisa, jujur banget Kalisa mah. Nggak punya adik aku kak, nggak mungkin aku disebut anak tengah. Berantem, berantem gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan mulai ini dengan bagaimana cara kita menelaah soal TWK. Ya, konsisten nonton live Bang Tian ya kak. Betul Kak Eka. Kak Eka ini padahal dia ikut kelas juga. Tetapi Kak Eka kalau Kak Eka tuh kemarin TO-nya belum maksimal ya Kak Eka ya. Bang Tian tuh selalu memperhatikan orang-orang yang memang sudah ternotis. Mm. Enak juga kok Koko sama kayak Bang Tian. Betul, Koko tuh enak kok teman-teman semuanya. Malah lebih pinter kok Michael kok. Bang CPNS nanti ada bela negara nggak ada di beberapa nantinya itu teman-teman semuanya. Yuyur Endul. Yuyur. Gitu ya. Oke. Sayangnya Kokel udah punya istri. Oh, jadi Kak Lisa eh karena dia punya istri jadi pengennya sama Bang Tian gitu ya. Dua-duanya enak kok Bang. Iya, betul. Sama aja. Ya, bantu. Udah 30.000, tinggal 4.000 lagi kawan-kawan semuanya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Sekali lagi ada yang nanya, Bang, cara daftar kelasnya gimana? Silahkan teman-teman semuanya ya. Oke. Jadi Abang Tian tuh punya namanya kelas CPNS. Ini batch ke-44 yang udah daftar dan nanya nih. Dan ini tuh lagi promo sampai 14 Juli. Jadi H-2 hari lagi. Ada 12 kali pertemuan. Ya, nanti TWK sama Tiu sama Bang Tian langsung. Dan juga ini nanti tuh lagi promo ya 75.000 dan ada 4 kali tryout. Tryout khusus Tiu, TWK sama TKP sama satu lagi nanti SKD, teman-teman semuanya ya. Nanti kita belajar sama-sama di sana. Yang mau daftar silakan. Linknya ada di bio profile. Kalau Kak Kokel kayak ngajar kakak kandung. Kalau Bang Tian yang ngajar kayak bapak kandung gitu ya. Kalau kakak kandung itu apa? Galak? Enggak kan? Kokel bagus kok. Oke, sip. Udah mau 35.000, teman-teman semuanya silakan ya. Mumpung masih promo, teman-teman semuanya ya. Oke. Sekarang perhatikan, teman-teman semuanya. Kita akan masuk dikit lagi, dikit 35.000 dan di sini 10.000 ya. Oke. Kokel lemah lembut Bang Tian kayak sama bapak tiri. Iya kan? Kalau kalian nggak bisa, ku cubit ginjal kalian. Ku tarik ginjal kalian. Ya, gas saja serahkan izin sama istri pertama. Oke, kita mulai teman-teman semuanya. Di soal yang pertama, Banten mengajak kalian untuk melihat bentuk soal Pancasila yang penalaran. Ya, fokus teman-teman semuanya, fokus ke layar. Nanti kita lihat juga teman-teman semuanya, kalau wawasan kebangsaan ini dia seperti apa nantinya. Kalau soalnya masih Pancasila, biasanya dia lebih kepada penalaran, teman-teman. Tapi kalau sudah lembaga negara, berarti kan sudah harus hafal apa tugas DPR, apa tugas nanti MPR, apa tugas Mahkamah Konstitusi. Nggak banyak, teman-teman ya. Kita coba yang pertama, ya. Ini adalah soal FR 2024, teman-teman semuanya yang memang Bang Tian sedikit kembangkan lah bahasanya ya. 40 detik dari sekarang. Pancasila merupakan sumber nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam setiap sila tercermin dalam pokok-pokok pikiran. Pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai landasan penyelenggaraan negara. Jika dikaitkan dengan nilai persatuan, hubungan yang paling tepat adalah teman-teman semuanya. Coba dikerjakan antara A, B, C, D, dan E. Ini bentuk katanya TWK itu menakutkan, tapi sama Bang Tian, TWK itu sangat menyenangkan. Oke, ada yang B katanya, tapi belum tentu yang B itu benar, teman-teman semuanya ya. Hati-hati, coba dibaca kembali, teman-teman semuanya. Ada yang E, oke. Teman-teman semuanya. Semakin banyak jawaban,
nanti akan semakin banyak yang berubah-ubah. Oke, B itu benar, belum tentu. Gitu ya, teman-teman. Ada yang A, oke, teman-teman semuanya. Luar biasa. Oke, oke. Singkatan dari benar, Bang. Oke, ada yang A, ada yang satu. Oke. Sip, teman-teman semuanya. 40 detik dari sekarang, masih ada yang mau menjawab? Oke. D sila 2, E sila 1. Oke. Ada yang E, ada yang B. Belum tentu, teman-teman semuanya. Nggak ada yang C sama D. Oke, sip. Mari kita bahas. Ya, ada yang C, oh ada yang C. Alhamdulillah. Ya, oke. Teman-teman semuanya, Bang Tian kasih sedikit insight kepada kalian semua ya. Sila, teman-teman semuanya, itu ada 5 ya. Sila satu itu terkait dengan manusia dengan Tuhannya ya. Bang Tian buat dulu ringkasan ya. Manusia dengan Tuhan ya. Sila kedua, manusia dengan manusia. Sila ketiga, teman-teman semuanya, manusia dengan negara ataupun persatuan negaranya, ya. Sila keempat, manusia dengan sistem pemerintahannya, ya. Dan sila kelima, teman-teman semuanya, ya, manusia dengan manusia juga tapi lebih sosial, lebih besar cakupannya. Ini saja yang perlu kalian laksanakan. Karena di sini yang diminta adalah nilai persatuan, berarti diminta ini pasti adalah nilai sila ketiga, teman-teman semuanya ya. Nah, perhatikan. Yang pertama, A. Kehendak negara untuk menjamin perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau diperlakukan yang sama, berarti ini termasuk dengan HAM, hak asasi manusia. Kalau HAM, berarti kan hubungan manusia dengan manusia. Berarti yang pertama adalah sila kedua. Ya, atau juga bisa juga masuk ke sila kelima. Kenapa? Karena perlakuan yang sama, namanya merata, adil, namanya teman-teman semuanya ya. Berarti yang A ini salah. Oke. Yang B, semangat menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Jadi kita itu tuh nggak memikirkan kita, tetapi kita memikirkan dulu kepentingan golongan dalam setiap pengambilan kebijakan. Itu dulu ya. Itu dulu. Kita lewatkan dulu, karena ini masih masuk dalam aspek persatuan. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita memikirkan banyak orang. Kita lihat ya. Yang C, komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Kalau ada kata-kata yang merata dan kesejahteraan masyarakat banyak, berarti ini adalah sila kelima. Berarti yang C salah, teman-teman semuanya. Oke. Yang E, upaya negara untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan atas hak dan martabat kemanusiaan. Yang D udah pasti salah juga, teman-teman semuanya. Ya. Kalau yang D ini kan berarti antara manusia dengan manusia. Silanya sila kedua, ya kan? Nah, yang E, kesungguhan bangsa dalam menghormati perbedaan keyakinan. Keyakinan itu bisa dari agama, bisa dari budaya. Ketika sudah memang mengacu ke situ, ini manusia dengan Tuhannya. Berarti ini adalah sila ke satu. Jadi jawaban yang tepat untuk ini adalah yang B, teman-teman semuanya. Meskipun kita ada kata-kata pengambilan kebijakan, berarti kan pakai musyawarah mufakat, tapi titik fokusnya itu tidak di sana. Titik fokusnya adalah kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Kalau dilihat kan kayak sama-sama seperti sila kelima, Bang. Berarti kita kan lebih mementingkan manusia. Enggak. Kalau kita mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan kepentingan orang banyak pada pribadi, itu kan kita kan menjaga agar tidak terpecah belah, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini bentuk soal
implementasi, dan penalaran, teman-teman semuanya. Kata kuncinya biasanya baca soal terakhir, ya. Kita bisa menganalisa, teman-teman. Nah, untuk mempertajam lagi, teman-teman semuanya, ini Bang Tian akan ajak kalian untuk melihat bentuk soal. Ada soal yang berbeda. Kalau soal yang ini akan dilihat dari fungsi apa, teman-teman semuanya? Dari fungsi hafalan kalian, teman-teman semuanya ya. Karena soal ini, maaf, bentar teman-teman saya. Oke. Oke, nggak boleh baca langsung, membaca TWK nggak boleh langsung ke pilihan jawaban ya, teman-teman ya. Yang belum follow TikTok Banten silakan di follow dulu, dan yang mau ikut teman-teman semuanya, batch 44 silakan link ada di bio profile. Kita lanjut ke yang berikutnya, TWK. Ini lembaga negara. Ada juga soalnya yang pendek kok. Tapi hati-hati teman-teman semuanya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa kewenangan presiden dalam bidang tertentu harus dijalankan dengan melibatkan DPR. Mekanisme tersebut merupakan penerapan prinsip, teman-teman semuanya. Silakan A, B, C, D, E. Oke. Ada yang B katanya, teman-teman semuanya. Apakah ada jawaban yang lain? Oke. Ada yang D, menyeimbangkan pelaksanaan fungsi kenegaraan. Oh, ini bagus juga sih. Yang ada berpendapat tentang yang D, silakan saja. Oke, oke, teman-teman semuanya. Oke, ada yang E, mewujudkan kesetaraan kedudukan lembaga. Oke, oke, siap. Ada yang dikesip? Mari kita bahas. Kalau kita berbicara tentang lembaga negara, teman-teman semuanya ya, ini kita agak sedikit menghafal. Apa yang harus dihafal? Karena di sini kontekstualnya itu, ini materinya sudah lengkap ya, teman-teman semuanya ya. Bagi kalian yang sudah ikut kelas Banten dibaca kembali. Karena di sini presiden ya, kewenangan presiden itu harus melibatkan DPR. Berarti kenapa harus ada DPR, teman-teman semuanya? Bantian summarise-kan sedikit, teman-teman semuanya ya. Bantian summarise-kan sedikit. Jadi, DPR ini, teman-teman semuanya, mempunyai tiga fungsi utama. Ya, tiga fungsi utama. Itu dulu yang pertama. Wah, jadi kangen masa perjuangan tes CPNS dulu. Wah, Masya Allah, sekarang udah jadi ya, Kak. Selamat ya, Kak. Banget senang banget tau. Oke, itu dulu. Yang pertama, tugas dari seorang DPR itu adalah fungsi legislasi. Teman-teman semuanya, tahu nggak fungsi legislasi ini apa? Belum, sebelum ya, legis, betul. Ya. Jadi yang pertama, dia tuh akan membahas dan menyetujui, ya, rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Itu dulu dia. Dia berarti membahas dan menyetujui rancangan undang-undang. Yang kedua, ya, dia itu tuh usul, ya, rancangan undang-undang juga, teman-teman semuanya. Jadi dia juga bisa mengusulkan rancangan undang-undang itu secara fungsi legislasi, teman-teman semuanya. Nah, yang kedua, nantinya teman-teman semuanya itu adalah fungsi anggaran, ya, atau budgeting lah kita buat. Nah, kalau terkata-kata budgeting, berarti di sini dia itu adalah teman-teman semuanya setuju atau tolak RAPBN. Jadi rancangan anggaran belanja negara tuh dia yang bisanya RAPBN. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya pengawas ya, pengawas penggunaan
keuangan negara. Nah, inilah meskipun nggak tahu ya aslinya nanti kayak gimana, apakah iya atau enggak, silakan aja. Itu ya. Nah, dan yang ketiga, teman-teman semuanya, fungsinya itu adalah check and balance. Jadi, teman-teman semuanya ya, dia itu adalah mengawasi ya pelaksanaan dan kebijakan. Jadi memang dia tugasnya itu untuk mengawasi teman-teman semuanya. Dan sekarang kita lihat, ya. Sekarang kita lihat teman-teman semuanya. Yang A, memperkuat peran DPR dalam pemerintahan. Jangan karena dia itu harus melibatkan DPR, ya itu agak kurang tepat ya. Memang DPR ikut terlibat, tetapi tujuan utamanya itu bukan bukan untuk memperkuat DPR, teman-teman semuanya. Jadi yang A ini salah, teman-teman semuanya ya. Yang B, mencegah penyalahgunaan kewenangan negara. Ini kita betulkan dulu ya. Karena kan kalau untuk mencegah, kalau kita mencegah kan berarti ada hal yang kita monitor, yang kita awasi. Kita benarkan dulu. Yang C, teman-teman semuanya, ya, meningkatkan koordinasi antar lembaga negara. Kalau meningkatkan koordinasi itu nggak perlu sebenarnya ya. Dan C ini juga nggak perlu karena namanya koordinasi itu bukan tujuan, tapi memang setiap hari kita sudah berkoordinasi gitu ya. Berarti yang C ini kan juga salah. Yang D, menyeimbangkan pelaksanaan fungsi negara, teman-teman semuanya ya. Nah, apa namanya dan ini tuh juga kayak kurang tepat kalau menurutku gitu ya. Kalau menurutku dan juga kata-katanya menyeimbangkan pelaksanaan fungsi kenegaraan katanya ya. Karena seimbang itu biasanya hanya mekanisme ya, teman-teman semuanya ya. Penyeimbangan ini dilakukan untuk apa? Biar nggak salah penyalahgunaannya. Berarti yang D ini juga kurang tepat. Yang DE juga nggak tepat, Kap. Bukan serta-merta kenapa DPR itu harus terlibat karena untuk mewujudkan kesetaraan kedudukan lembaga enggak juga sebenarnya teman-teman semuanya. Jadi kenapa dia harus ada DPR itu? Karena DPR itu tugasnya adalah check and balance. Kenapa kita harus melakukan check and balance? Biar kita tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, di sini yang Bang Tian pengen tekankan kepada kalian semua, teman-teman semuanya, materi di dalam TWK itu kan banyak ya, ada Pancasila, ada lembaga negara, ada undang-undang ya, ada nasionalisme, ada integritas ya, ada bela negara, ada 6, ada 7 sama bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk lembaga negara dan bahasa Indonesia, teman-teman semuanya itu lebih cenderung kepada menghafal. Tapi yang lainnya itu adalah penalaran. Jadi kalian nanti boleh untuk mempelajari hal itu. Ya. Nah, sekarang sambil tap-tap layarnya ya, teman-teman semuanya. Sekarang ada satu soal lagi sebelum kita istirahat. Nanti setelah istirahat, bantu tap-tap lagi sampai 60.000 ya, tap-tapnya ya, teman-teman semuanya. Nanti baru kita lanjut. Oke. Masuk lagi ke dalam Pancasila. Coba aku pengen lihat penalaran kalian itu udah kuat atau belum. Ya, teman-teman semuanya. Keberagaman pilihan politik merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Agar proses pemilihan umum tetap berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menjaga keutuhan bangsa, tindakan yang paling mencerminkan sila ketiga, ya, Pancasila adalah Bang masih bisa ikut kelas CPN, masih bisa Kak Wirna, dan masih ada promo 2 hari lagi. Silakan klik linknya ada di bio profile ya. Oke, ada yang D. Apakah ada yang lain, teman-teman semuanya? Ada yang C, teman-teman semuanya. Oke. Ada yang C, ada yang D, teman-teman semuanya. Ini agak mengecoh, teman-teman semuanya. Soalnya tentang pemilu, ya. Tetapi pertanyaannya adalah sila ketiga. Pemilu itu kan termasuk dengan sistem pemerintahan ya. Sila keempat, teman-teman semuanya. Kita lihat nanti. Oke, kita telaah sama-sama. Ye, ye, la la, la, ye. Oke. Ada yang B. Oke. Wah, kenyang aku. Nah, berarti kan masih banyak ya namanya penalaran ya. Lihat
kalimat terakhir, teman-teman semua. Lihat kalimat terakhir, karena disitulah kuncinya. Mari kita bahas. Ya, di sini yang ditanya itu apa, Bang Tian? Meskipun di atas dia berbicara tentang pemilu, tenang teman-teman semuanya ya, di mana pemilihan umum ini adalah sila keempat, yang disuruh adalah sila ketiga. Berarti cari jawaban yang terkait dengan apa? Terkait dengan manusia dengan negaranya atau manusia dengan persatuannya, teman-teman. Kita lihat yang A. Menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilih. Kalau menggunakan hak pilih, teman-teman semuanya, berarti kan ini kan sudah melakukan ke sistem pemerintahan. Berarti ini adalah sila keempat. Berarti A ini juga salah, teman-teman semuanya. Sila kedua itu manusia dengan manusia, enggak sih? Menggunakan hak pilih. Tapi ini juga bisa masuk ke sila kedua juga karena HAM ya. Tapi karena di sini itu lebih kepada hak pilih, kita lebih mengacu ke sistem pemerintahannya. Itu dulu. Nggak apa-apa. Berarti yang A ini udah pasti salah. Yang B, mendorong masyarakat untuk menerima dan menghormati hasil pemilihan umum. Ini sila keberapa, teman-teman semuanya? Kalau menerima dan menghormati hasil pemilihan umum. Sila keberapa? Betul, Kak Lisa. Ini tuh sila keempat. Mufakat. Ya. Sesuatu hal yang terkatakan mufakat berarti kita menyetujui dengan hasil dari itu. Keren loh. Berarti yang B ini juga bukan jawabannya. Kakak-kakak semuanya. Ya. Yang C, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Udahlah memberikan kesempatan yang sama sila kelima, menyampaikan aspirasi juga sila keempat. Teman-teman semuanya ya. Lima atau empat di sini bisa dilakukan. Oke, teman-teman semuanya. Oke, sebentar ya. Oh, kenapa itu? Sebentar ya. Kenapa dia jadi setengah? Sebentar, hilang. Ibuku tadi nelpon. Sebentar ya. Oke. Oke. Ya, siap. Udah keluar. Bentar, oke. Sila kelima atau keempat ya. Oke, jadi seperti itu. Habis banget bang nitip salam ke Camer. Waalaikumsalam kata Camernya. Yang D. Menghindari penggunaan isu suku, agama, ras, antar golongan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. Yang E, menolak segala bentuk praktik politik uang. Segala sesuatu yang terkait dengan politik uang. Ini kan berarti korupsi ya. Kalau korupsi itu sila keberapa teman-teman semuanya? Korupsi, memakan hak orang lain. Sila keberapa? Sila kelima, good job. Berarti yang E ini salah. Jawaban yang paling betul adalah yang D. Kenapa yang D, Bang Tian? Karena kita menghindari penggunaan isu suku, agama. Meskipun ada kata agama, jangan kira ini aspek nomor satu ya. Kalau memang tidak ada jawaban lain gitu. Tapi karena di sini jawaban ini kita tidak mau ada isu suku, agama, berarti kita mencegah terjadinya perpecahan, teman-teman semuanya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, nanti di kelas itu kita akan pertajam lagi tuh sensingnya, teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Kita istirahat dulu, bantu tetap layar sampai 60.000 kawan-kawan. Oke, suku ras antar golongan aja udah masuk sila ketiga betul. Ya, yang di HP satunya 20.000 ya. Tap-tap layar. Yuk, 20.000 sama 60.000. Abangnya pakai dua device, teman-teman semuanya ya. Kita akan balik lagi kemana? Kita akan balik lagi ke Tiu dan sini ada aritmatika, teman-teman semuanya. Nanti kita akan lihat aritmatika di sini. Kita akan coba pemahamannya seperti apa. Ya? Oke. Yang C kok bisa sila kelima, Bang Tian? Bentar. Yang C itu memberikan kesempatan yang sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Kakak. Ya? Maaf. Nah,
Jadi kita punya adil, teman-teman semuanya. Ya, tips deretnya Kak boleh. Nanti kita ke deret, ya, teman-teman semuanya. Oke, besok kita mungkin bisa ke deret. Deret itu enak banget. Deret itu tuh ada yang namanya lompat satu, nanti nanti ada ada namanya beraturan, ada namanya Fibonacci, itu nanti ada sama-sama. Oh, I see. Good job, Mbak Jawa. Yuk bantu tap-tap layarnya, tapi sebelum itu Banten juga akan arahkan kembali nih. Sambil kita istirahat dulu, ambil nafas, silahkan. Besok live lagi, ya. Besok Banten live lagi Kak Lili. Karena weekend paling pusing banyak pola. Sebenarnya nggak banyak polanya Kak Winnie Diatama. Nggak banyak. Besok kita akan coba bahas itu ya. Apa namanya deret. Kita coba bahas deret. Ya, gitu. Karena Banten mau pergi di weekend, jadi besok Banten live aja lah, terserah lah mau kalian malam mingguan, mau apa, penting Banten live aja gitu. Oke, teman-teman, silakan ya untuk mendaftar. Banten masih, Kak, kelas online-nya pukul berapa? Jam 7 sampai jam 9 malam. Kak Irfan, terima kasih udah ngasih kopi, segar banget. Jadi, Kak Elga nggak usah takut, karena nanti kalau Kak Elga memang nggak bisa, Kak Elga dapat recordnya kok. Record kelasnya juga akan dikasih, teman-teman semuanya. Lah, lah tumben besok nggak kencan bang jauh, jauh yang mau dikencanin jauh. Bang perbanyak aritmatika siap. Nanti setelahnya ada aritmatika kok teman-teman semuanya ya. Kita perbaiki. Nggak ada bukan jauh. Lupa kalau kita LDR. Wah gombal nih Lisa ya. Oke ya bantu tetap layarnya. 60.000 kita jalan lagi. Aku mau minum dulu lah teman-teman semuanya. Yo anak-anak bapak yang di tempat satunya tetapnya sampai 25.000 lah. Ya, yang satunya 60.000. Gas, aku mas sini ke Jatim bang. Aku mau ke Surabaya, aku mau ke Gresik loh, teman-teman semuanya. Mau ke benchmark apa ya? Ke kilang petrochemical, teman-teman semuanya. Bang kerjanya merantau. Iya, aku merantau kak. Aku bukan orang Palembang, aku juga bukan orang Surabaya, karena memang rezekinya masih di sini aja. Insya Allah, tanggal 4 sampai 5 Juli aku di Gresik. Tanggal 14 sampai 17 aku di Balikpapan, teman-teman semuanya. Jadi nanti silahkan teman-teman yang mau bertemu di Balikpapan kita sharing juga nggak apa-apa, teman-teman semuanya ya. Gasmit, kamu di Gresik juga Mbak Lisa. Ayo kita sambil makan makan rawon. Enggak lah, aku nggak sempat ke Bromo kayaknya kayak Kak. Oke, alamak, ThinkPad laptop perang ini. Iya, ini tuh laptop ini. Aku tuh ada satu lagi laptopnya tapi kepake yang ini aja. Alamak ThinkPad laptop perang ini. Sibuk kali ya Bang. Iya, alhamdulillah masih dikasih kesempatan teman-teman. Ya, Juli ya. Itu di Surabaya. Tapi nggak di Surabaya kotanya Kalisa. Aku di Gresik. Udah siap belum? Kalau udah, ayo tap-tap layarnya kita akan lanjut lagi nih. Kita akan menghitung lagi nih. Oke. Ya mampir aja ke Surabaya Bang. Oh, boleh. Kamu Surabayanya nangendi? Di Sidoarjo. Nanggung Bang Tian kalau ke Balikpapan sempetin ke Bontang. Iyalah aku mau ke Bontang lah. Aku mau ke IKN. Iya betul Kak, Kak Iboknya Nuai nanti kelasnya di Juli tapi akan banyak live Bang Tian. Jadi nggak apa-apa. Ayo guys 5.000 like lagi boleh. Bang nggak mampir ke Jakarta Bang. Sering aku ke Jakarta kamu aja nggak mau nemuin aku. Sombong. Meet and greet sama Bang Tian. Ayo Kak Lili Satria di mana? Ngopi Bang kalau di Gresik. Mas Edi di Gresik nggak? Oke. Kok aku malah mendata? Surabaya deket tapi Bang. Oh iya. Betul. Malah aku sering ke Surabaya loh, Kak. Aku tuh suka nginep tuh di Tunjungan itu, Hotel Four Point, atau kadang aku di Swiss Bell-nya. Tapi nggak kemana-mana, staycation. Nggak tahu aku. Kalau aku sendiri tuh aku lebih banyak staycation di hotel. Kalau nggak kalian ajak, jadi nggak pernah keluar. Iya, Tunjungan Plaza. Sheraton tau nggak? Sheraton Four Point.
yang di sampingnya atau memang di Swiss Bell di depannya. Platinum Hotel. Platinum bukannya udah mau tutup nggak sih? Betul kan Kak Lisa? Oke. Oh itu baru ya Platinum, aku nggak tahu. Langsung kelas private. Wih, aku tuh kadang ya, aku di Jakarta atau di Bandung tuh ada orang yang datang gitu loh. Jadi kayak kita tuh sharing gitu. Iya, kayu dicari Pak Bobi. Oke, mulai. Sudah 60.000, kita mulai teman-teman semuanya udah siap. Sekarang aku mulai ajak kalian kita ke aritmatika dulu ya. Aritmatikanya ini yang memang FR dan ini mengecoh banget. Coba kerjakan dulu teman-teman semuanya. Yuk, sebuah proyek ditargetkan selesai dalam 20 hari jika dikerjakan oleh 10 pekerja. Saat masuk hari ke-9, ketua proyek protek itu lagi proyek menambah 5 pekerja lagi. Total hari proyek untuk menyelesaikan kegiatan tersebut adalah teman-teman semuanya. Ini agak mengecoh teman-teman dan banyak banget yang salah teman-teman semuanya. Ada yang mulai pusing, jangan pusing-pusing teman-teman semuanya ya. Ada yang D, boleh teman-teman semuanya. Dabang dibahas aja. Loh kok kayak gitu, Pie? Dikerjakan dulu. 1 menit, teman-teman semuanya. Oke. Ini jangan nyontek ya. Ada yang C, oke. Pasti Mbak-mbak Jawa nggak ngitung nih. Oke. Emang. Lupa cara ngepetnya, Bang Tian. Kan, aku yang nggak ngitung. Wis. Oh, kamu nebak juga, Kak User, gitu ya? Oke. Tuh Bang, bener cara ngepet. Aku pengen tanya, ini pengen kita kerjakan dengan sistematika manual dulu atau cara ngepet? Aku yang nggak ngitung. Oke. Ada yang B 6 hari. Kak Helga ya. Bengkulu hadir Bang Tian. Halo, Sana. Apa kabar? Palembang hadir nih gitu ya. Aku ikut Bang Tian pas RBB. Kelasnya di bulan Juli. Oke, siap. Oke. Manual dulu. Oke, siap. Cara biasa rumit. Tapi Bang Tian ingin menunjukkan kepada kalian. Jangan sampai salah. Ada yang E. Oke. Nggak ada yang A ya? Ada yang A ya. Perhatikan Bang Tian. Teman-teman ya. Di sini Bang Tian akan ajak untuk cara ngepet aja dulu. Ya. Itu dulu yang pertama ya. Sama di sini ada cara manual, teman-teman semuanya. Kalau manual itu Bante pakai rumusnya S kali T sama dengan H. Jadi ST, teman-teman semuanya ya. Kita manual aja dulu deh. Oke. Kita lihat. Kita baca, sebuah proyek ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari. Berarti 20. S ini subjek, T ini time, H ini hasil. Teman-teman semuanya ya. Berarti 20 hari dikali 10 pekerja hasilnya adalah 200. Teman-teman semuanya. Ya, itu dulu. Saat masuk hari ke-9, berarti jangan di sini dibuat 9 ya. Salah, kawan. Kalau dibuat 9. Kalau ada kata saat masuk hari ke-9, berarti hari yang sudah berjalan berapa hari, teman-teman semuanya? Kalau saat masuk hari ke-9, berarti yang benar-benar hari yang sudah berjalan berapa? Kok 11? Topi ye, tak colok matamu ya. Kak Nonem. 8. Teman-teman semuanya ya. Nah, berarti 8 itu masih dalam 10 pekerja, teman-teman. Berarti kan di sini 80, ya kan? Oke. Setelah itu, masuk hari ke-9 seterusnya, ketua proyek menambah 15 pekerja lagi, teman-teman semuanya. Berarti
Di sini 10 ditambah 5, kalau dia mau 20 hari baru terpakai 8, berarti sisa harinya berapa? Anak-anakku? Berapa sisa harinya anak-anakku? 12, betul. Ya udah, di sini kalikan. 10 tambah 5 kan 15. Dikalikan 12, 180. Ini dikurangkan. Karena saat ini pekerjanya itu sudah berubah 15. Yang ditanyakan berapa tambahan hari, ya kan? Berapa tambahan hari, ya kan? Kita lihat. 200 dikurang 80, 120. 120 dikurang 180 berapa? Minus berapa teman-teman semuanya? 60. Ya kan? Sampai di sini bisa dipahami? Betul. Sampai di sini bisa dipahami? Aku tanya, sampai di sini bisa dipahami anak-anakku? Gitu. Good job. Nah, sekarang kita masukkan 15T sama dengan minus 60. T sama dengan minus 60 per 15. T sama dengan minus 4. Jadi di sini teman-teman semuanya tidak ada tambahan hari. Yang ada adalah pengurangan hari. Ya, jangan dilihat minusnya Kak Lisa. Kenapa dia dianggap berkurang 4 hari? Targetnya 20 hari 10 pekerja. Tapi setelah 8 hari dia nambah menjadi 15 pekerja. Jadi lebih banyak orangnya. Jadi secara otomatis pekerjaannya akan lebih cepat. Kalau ditanya berapa total hari proyek, teman-teman semuanya, total hari awal berapa? Total proyek sama dengan 20 hari dikurang 4. 16 hari jawabannya. Teman-teman semuanya. Meskipun minus, jangan sampai salah kaprah. Cara ngepetnya, ya, perhatikan teman-teman semuanya. Cara besok pakainya yang ini ya. Cara ngepet itu, kalau kita mau cari hari, ya, hari tambah sama dengan rumusnya hari sisa dikali dengan pekerja tambah atau kurang. Ya, pekerja tambah atau kurang, pekerjaannya ditambah atau dikurang, teman-teman semuanya, dibagi pekerja sisa atau akhir. Nah, hari sisa bagaimana? 20 hari berjalan, teman-teman semuanya, kemudian di hari ke-8, berarti sudah berjalan, berarti sisanya berapa? Betul tadi, 12, teman-teman semuanya. Bang, emang boleh ya tambahan pekerja kan udah kalau ketemu minus 4. Itu yang ditanya bukan tambahan pekerja, Kak Lisa. Kau baca yang ditanya total hari, bukan pekerja yang ditanya. Ya, dibaca ya. Sabar kata gitu ya. Maklum ngantuk ya. Jadi yang ditanya tentang hari, bukan orangnya. Kalau orangnya itu beda lagi. Oke. 12 dikali dengan berapa pekerja yang ditambah? 5 orang. Berapa pekerja akhirnya? 10 ditambah 5, 15. Teman-teman semuanya. Ya, ya udah. Ini kita sederhanakan. 5 sama 15 sama-sama bagi 5. Ini satu, ini 3. Nah, 3 sama 12 sama-sama bagi 3 1 4. Nah, di sini 4 jawabannya kan sama. Tapi di situ minus, Bang. Karena di sini adalah pekerja tambahan, pekerjanya ditambah, jadi hasilnya itu nanti harus dikurang. Kalau nanti soalnya pekerjaannya dikurangkan, berarti hasilnya itu jadi plus. Sampai di sini paham, teman-teman semuanya? Sampai di sini paham? Emosi banget, iya. Sampai di sini paham ya udah. Nah, karena ditanyanya total hari ada berapa? 20 hari juga dikurang dengan 4 hari. 16 hari. Jadi sama aja, teman-teman semuanya ya. Langsung naik pitamku dibuat Kak. Siapa tadi tuh? Dibuat Kak Jawa Timur tadi ya. Mana dia? Kak Lisa. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Tapi besok ketika kalian mengerjakan soal ini aritmatikanya ya, harus pakai cara ngepet aja. Gitu ya. Kalau nambah orang otomatis waktunya lebih Iya, ibarat gini, 10 orang mengerjakan 20 hari.
Kalau 15 orang mengerjakannya berapa hari? Ya gitu-gitulah. Pasti kan lebih cepat kan? Makanya dia harus dikurangkan. Ini hari. Ya kawan-kawan ya. Mengerti anak-anakku? Nggak ada ku marah loh tadi. Bercandanya aku ya. Tapi kalian jangan sampai salah baca soal. Kalau sampai salah baca soal, salah yang kalian kerjakan, kawan. Ya nggak boleh. Padahal kalau tukang borongan lelet. Gitu ya. Bang, kalau cuci piring makin banyak orangnya makin lama sih. Yang gosip, Kak Ayu itu. Itu eh film-film listen apa? Yang film Korea yang baru, yang dia nyuci piring nggak selesai-selesai. Ya, paham ya? Tuh, sekarang kita lanjut kawan-kawan semuanya ya. Sekarang kita lanjut. Bang, 12 dapat dari mana? 12 ini hari sisa, Kak Lisa ya. Hari sisa dapat dari mana? Hari pertama 20 hari. Saat masuk ke 9 berarti sudah berjalan 8 hari. 20 kurang 8 kan 12. Ya, sama kayak ini tadi. Oke. Betul. Tuh dibantu sama Kak User. 5/15 dapat dari mana Bang Tian? Kak Sabtu, P, PT ini kan pekerja yang ditambahkan. Ketua proyek menambah 5 pekerja. Berarti 5 pekerja. 15 dari mana Bang Tian? Pekerja sisa. Pekerja akhirnya. Setelah ditambahkan awalnya 10. Jadi kalau tambah 5 jadi 15. Kak Sabtu paham sampai di sini? Kak kalau mau cari hari sisa dengan penambahan pekerja. Ini kakak. Ini kakak. Ini caranya kak. Hari sisa. Ini sudah rumus ngepetnya. Kakak ya. Jadi kayak gitu. Oh paham nggak baca hari 9? Iya. Udah ngantuknya kau ya Kak Lisa ya. Oke. Siap. Sekarang kita lanjut teman-teman semuanya ya. Nah begitulah nanti cara Bang Tian mengajar. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut ya, Bang Tian masih sarankan mumpung lagi promo ya. 2 hari lagi, linknya ada di bio profile. Total hari dengan hari sisa. Kalau hari sisa, kalau hari sisa Kak Dela, kalau di soal ini tadi nggak ada hari sisa. Kenapa? Karena dia kan minus, lebih cepat. Jadi nggak ada hari sisa, malah dia lebih cepat. Tapi nanti ada bentuk soal yang lain Kak Dela, ya gitu. Nanti kita lihat beberapa bentuk soalnya. Ya linknya ada di bio profile. Sekarang kita lanjut lagi, teman-teman semuanya, ke soal yang berikutnya. Tempelengkan Bang Kak Lisa. Emang mau kira-kira kapan Kak? Di September ataupun Oktober, di kuartal ketiga. Ayo kita ikut. Kak lihat kebunku. Jangan lihat kebunku aja, tapi petik hasil kebunmu dengan jadi CPNS atau kejar impianmu ya. Oh bisa kali ini aku berbicara. Kita lanjut yang berikutnya. Coba kerjakan ini kawan. Oke. 1 menit dari sekarang. Ini hubungan X dan Y. Nggak pernah terpisah. Tap-tap dulu ya, katanya gitu. Oke. Bantu tap-tap sampai 80.000 lah sambil ngerjain. Jangan pelit kali ya. Di sini Kak Ayu, yang di Pejuang BUMN ada Bang Madi. Luar biasanya tim-tim ini luar biasa sekali. Kalian ya, Bang Tiani live tuh ada Bang Madi juga, ada Kak Ayu, teman-teman. Yang selalu mendampingi Bang Tia. Yang belum follow Tito Bantian silakan ya. Ada yang E katanya gitu ya. Kak Sabtu keren loh. Kak Amel juga E ya. Oke, sip. Sebenarnya hubungan X dan Y ini tuh kayak pengembangan dari bentuk-bentuk soal yang lainnya, teman-teman semuanya ya. Tapi nanti kita coba sama-sama, oke? Kok bisa cepet kali kalian jawabnya? Karena dia pakai otak, Kak Ayu, bukan pakai mulut ngerjainnya. Kalau Kak Ayu kan mulutnya berkoar-koar. Oke. Karistian, aku ini kerja di kantor. Apakah bisa daftar? Bisa, Kak. Selama kamu memang belum menjadi staf ASN, aku udah tanya gitu ya. P3K aja tuh masih bisa ikut ASN, Kak. Kak, lihat kebunku. Oke, good job. Perhatikan, ya, kalau seandainya nanti ada soal yang ada jarak, ada waktu gitu ya. Ya, teman-teman semuanya, ini kita mengarah kepada segitiga Jokowi. Teman-teman semuanya ya. Hmm. Jarak, kecepatan dikali waktu. Itu dulu. Nah, yang ditanya adalah X dan Y. Ya, kita lihat dulu. Yang ditanya X ini jarak yang ditempuh.
Kalau mau mencari jarak kan kita harus cari tahu dulu ini kecepatan dari soal ini berapa. Kita lihat. Jaraknya itu 180 kilometer. Waktunya itu sama dengan 3 jam. Berarti yang nggak ada di sini apa? Kecepatan. Bagaimana rumus kecepatan Bang Tian? Kalau kalian mau mencari rumus kecepatan, tutup K-nya. Berarti jarak per waktu. Kalau tanya dicari jarak, J-nya yang tutup. Berarti K kecepatan dikali waktu. Sampai di sini understand anak-anak? Kalau dicari W, W-nya yang ditutup. Jarak per kecepatan. Ya? Sampai di sini paham? Woi, ini kok Ki ya? Ini Y ya? Maaf, maaf. Ini Y kok jadi Ki? Maaf, Abang Tian yang ngantuknya ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu Y Kak Sabtu. Maaf ya. Nah, gitu. Nah, jadi sudah dapat. Jaraknya berapa? 180 kilometer. Per waktunya 3 jam. 180 bagi 3 ini sama dengan 8 bagi 3, 6. Tambah 0 kilometer per jam. Sudah dapat kita kecepatannya. Nah, di sini teman-teman semuanya, di sini ada ditanyanya jarak. Berarti kan jarak tuh rumusnya apa? Ini yang X ya. Jarak yang ditanya berarti kecepatan dikalikan dengan waktu. Waktunya sudah ada 5 jam. Ya ini. Kecepatannya yang mana? Pakai kecepatan yang di soal, teman-teman semuanya. 60 kilometer per jam. Maaf, 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 maaf. Ya. Dibantu nafas dulu. Jadi kecepatannya pakai yang mana? Pakai yang itu, teman-teman. Jadi 60 kilometer per jam dikalikan dengan 5 jam. 5 jam dapat dari mana Bang Tian? Di soal. Kalian baca. Jangan malas baca ya. Sudah. Kalau sudah sampai di sini, jam sama jamnya dicoret. 60 kali 5 sama dengan 300 kilometer. Dapat tuh X-nya, X banding Y, X-nya 300, Y-nya 500. Teman-teman semuanya. Nah, kan kita nggak mungkin ngitungnya gede banget. Karena kita tidak ada hasil jawaban yang bulat di sini. Hilangkan aja, bagi sama-sama bagi 100. Jadi, X banding Y sama dengan 3 banding 5. Ini nggak apa-apa. Ya, berarti yang A udah pasti salah. X kok sama dengan Y. Nah, yang B, 2 kali X sama dengan 3X. Nggak mungkin. 2 kali 3, 6. Sama dengan 3 kali 15 juga nggak bisa. B juga nggak bisa. Nah, yang D, 2X. 2 kali 3, 6. Lebih besar daripada 3 dikali dengan 5, 15. Juga nggak bisa. Ya udah, jawabannya adalah yang E. Kenapa? 3 kali 3, 9. Lebih kecil daripada 2 kali 5, 10. Betul dia. Jadi jawabannya adalah yang E. Teman-teman semuanya. Bang, live-nya ada di YouTube, ada kawan-kawan. Jadi bagi teman-teman yang mau juga nggak apa-apa. Aku ngerjain pakai cara perbandingan senilai. Boleh juga nggak jadi masalah, gitu ya. Kalau tapi Kak Kaizen pasti mencari ini dulu kan ya, mencari ini dulu juga. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ayo, coba dikerjakan, anak-anakku. Jawaban manakah ini yang paling tepat? Jawaban manakah ini yang paling tepat? Ku ingin marah. Sambil tap-tap layarnya ya, kawan-kawan ya. Yang mau daftar kelasnya boleh klik link yang ada di bio profile. Karena promonya akan segera berakhir, kawan-kawanku, anak-anakku. Nggak ada ku marah loh, Kak Sedotan Boba. Aku memang orangnya kayak gini, nggak bisa orang Sumatera dibuat manis-manis. Ya, jadi gitu ya, teman-teman. Ada yang C, oke. Aku bulatin dulu ke Arunika. Apakah Kak Arunika betul? Mana yang lainnya ini? Kok lama kali, Bun?
Orang sabar disayang. Nggak mau aku sabar kalau kayak gitu. Nggak mau aku sabar kalau kayak gitu ya. Ada yang B, oke. Ada yang C, mari kita kerjakan ya. Ada cara cepat kalau kalian mau mengerjakan yang X ini, kawan-kawan semuanya. X sama dengan 5 per 6 ditambah 7 per 4. Nggak usah kalian samakan penyebutnya, kawan-kawan semua. Langsung aja, ini kalikan ke sini. Dikali ya. Berapa? 20 ya. Kemudian ini kalikan ke sini, teman-teman semuanya. 6 kali 7, 42. Per 6 kali 4, 24. Jadi di sini sama dengan 20 nih 62 per 24. Sama-sama dibagi 2 berapa? 31 per 12. Sampai di sini paham? Kakak-kakak semuanya? Sampai di sini paham? Oke. Sampai di sini apakah paham? Paham ya? Oke, paham. Kemudian yang Y. 3/4 dikali 2 ditambah 25%. 25% ini kan sama kayak 25/100 ya. Ah, nggak usah di sini. Ini tuh kayak bilangan istimewa, teman-teman semuanya ya. 25% ini kayak 25/100. Kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 25, 1/4. Jadi 1/4 ada dari berarti kali di sini 4. Sampai di sini apakah anak-anak bisa dipahami? Oh, ada Kak Lisan tuh, udah bisa dia. Ya, dapat di sini bisa dipahami ya anakku. Tolong ulang dikit Bang, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama ya. Oke, nah sudah. Nah ini bisa kita sederhanakan. 2 sama 4 sama-sama bagi 2 ini satu. Berarti sini 3/2 ditambah ya. Ini sama ini, teman-teman semuanya. Satu, ya kan? Nah di sini teman-teman semuanya kita bisa lakukan apa? Yang kayak tadi teman-teman semuanya. Kalau satu, ini akan sama dengan 3/2 ditambah 2/2. Jadi sama dengan di sini sama dengan 5/2. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman semuanya. Kalau ada misal 3/6 ditambah satu, ini sama dengan 3/6 ditambah 6/6. Kenapa 6/6? 6 bagi 6, 2, teman-teman semuanya. Oke, Kak Fulex bagus nih. Ini tuh kamu jadikan 2,58 dan ini jadi 2,5 kan? Kayak gitu kan? Tapi ada cara mudahnya, teman-teman semuanya. Kalau di sini kalian tuh melihat, ya, kan kalian nggak mungkin membagikan banget kayak gitu kan? Karena nggak boleh pakai kalkulator kan? Nah, karena di sini di bawahnya ada 12, teman-teman semuanya. Jadi ini tuh bisa kita kalikan atas bawahnya sama-sama kali 6 kali 6, bawahnya juga kali 6 ya, kali 6. Jadi 30/12. X-nya 31/12, X, Y-nya 30/12. Jadi secara otomatis di sini teman-teman semuanya X lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah yang C, teman-teman semuanya. Bisa buat perbandingan itu Bang X per Y, bisa teman-teman semuanya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman semuanya. Jadi yang memilih B, maaf ya Kak Nonem ya salah. Ya, aku kira semua angka di Y dikali 4 salah memain soal ke bawah. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, jadi yang seperti itu teman-teman semuanya. Oke, Kak Lisa ini kayaknya lulus deh CPNS di bulan ini. Hore, benar, good job. Kami ini Retno ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi aku harap kalian bisa dapat memahami ya beberapa beberapa ini apa namanya? Beberapa konsep-konsep yang udah aku ajarin pada malam ini. Aku malah jadiin desimal semua. Jangan. Kalau desimal semua nanti 31 dibagi 12. Waduh, alamat lama ya. Jadi jangan yang seperti itu. Lulus nanti kita nikah ya, Bang. Ah, apa sih? Jangan kayak gitu. Oke. Jadi gitu, teman-teman semuanya ya. Kita mau menikah katanya gitu. Gimana Kak Ayu, boleh nggak? Aku kalau Kak Ayu setuju, aku setuju. Gitu ya. Aku ikut.
Aku ikut ke Ayu. Oh, kenapa dia menunduk ini? Sebentar ya, teman-teman semuanya ya. Ini aku lagi ini kan. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman semuanya ya. Dan di sini, teman-teman, aku akan sebentar. Oke. Di sini juga aku katakan juga kita udah cukup dulu pada malam hari ini ya, teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang pengen bertanya atau seperti apa, nanti kita bisa Duh, nanti kita bisa tanya jawab ya, teman-teman semuanya ya. Yang mau bertanya terkait apapun nanti kita bisa bertanya di sini ya. Teman-temannya jangan jangan sungkan, nanti kita bertanya di sini. Oke. Bang, aku kalau tuh kehabisan waktu di figural. Iya, karena figural itu ada beberapa triknya, Kak Dela. Berarti Kak Dela ini adalah bukan orang yang memang mendahulukan kemampuan otak kanannya. Berarti cuma otak kirinya aja. Ya, lagi seru-serunya. Iya, besok lagi ya. Ibonya Nua ya. Besok kita akan live lagi, teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang pengen besok live, silakan. Dan Banten apa namanya? Ingin menyampaikan juga buat kalian semua gitu ya. Silahkan untuk mendaftar batch